sini saya akan sedikit membahas beberapa poin penting mengenai hubungan pemerintah dan pelayanan kesehatan kepada lansia. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita lihat bersama. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nomen Senpandi. Saya mahasiswa IIK Strada Indonesia dengan NIM 1811B0094. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, selanjutnya ada sedikit pertanyaan dari saya. Menurut teman-teman semua, apa sih pelayanan kesehatan kepada lansia, atau program-program apa sih yang dilaksanakan atau ditetapkan oleh pemerintah kepada para lansia di negara kita ya? Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke jawaban dari pertanyaan yang tadi saya lontarkan, terlebih kita perlu tahu, adakah pendukung undang-undang terhadap para lansia di Indonesia? Nah, di sini ada beberapa jenis undang-undang, di mana Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2015, di mana mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia atau lansia di pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, adapun komponen isi undang-undang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja bahwa untuk tujuan undang-undang yang diciptakan atau dibentuk oleh pemerintah kita adalah untuk menjaga lanjut usia agar tetap hidup sehat, produktif secara sosial maupun ekonomis, dan dapat meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat dasar bagi lanjut usia. Nah, poin-poin ini akan kita bahas bersama di slide selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Kita akan membahas tentang tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah atau wadah-wadah yang disediakan oleh pemerintah terhadap para lansia. Yang pertama ada panti atau Balai Perlindungan Sosial Tresna Werda. Yang kedua ada rumah sakit lansia, dan yang ketiga Posbindu atau Posyandu Lansia dan Pro Lansia. Nah, di tempat-tempat ini bisa kita temukan para lansia yang dimana mereka dirawat oleh ahli-ahli atau perawat-perawat yang profesinya dan kemampuannya untuk merawat lansia. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan daerah atau Perda tentang lansia atau tempat dan fasilitator terhadap lansia. Yang pertama ada tempat merawat dan menampung lansia, yaitu Perda tahun 2002. Selanjutnya tempat tinggal yang dirancang khusus untuk lansia, yang di dalamnya disediakan fasilitas lengkap yang dibutuhkan oleh lansia dari Hurlok 1996. Ya, panti sosial Tresna Wirda berganti menjadi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werda. Perda. Oke, pertanyaannya, panti itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Panti itu merupakan UPT yang memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia supaya mereka dapat menikmati hari tuanya dengan cara memberikan beberapa fasilitator atau fasilitas yang berikut ini. Yang pertama, tempat tinggal atau panti itu sendiri, lalu makanan dan pakaian atau sandang dan pangan serta papan. Terus selanjutnya pemeliharaan kesehatan itu difasilitator oleh para perawat yang ada di dalam panti tersebut. Selanjutnya pengisian waktu luang atau rekreasi, misalkan ada kegiatan yang diisi sehingga para lansia itu walaupun di panti tapi mereka aktif untuk melakukan atau bersosialisasi bersama-sama dengan orang-orang yang di dalam panti tersebut. Lalu yang selanjutnya bimbingan sosial, mental serta agama oleh BEPSOS RI 2003.
Selanjutnya adalah beberapa poin atau keuntungan para lansia tinggal di panti. Yang pertama, perawatan dan perbaikan wisma oleh lembaga. Poin yang kedua, semua makanan mudah didapat dengan biaya memadai. Lalu perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan. Lalu terdapat kemungkinan dengan teman seusianya, menghilangkan kesepian, perayaan hari besar bagi yang tidak mempunyai keluarga. Adapun beberapa kerugian tinggal di panti. Yang pertama, biaya hidup lebih mahal, lalu makanan yang kurang menarik, lalu memungkinkan tidak menyenangkan karena tinggal dengan sesama secara intens, lalu letaknya seringkali jauh dari perkotaan. Poin selanjutnya, tempat tinggalnya cenderung lebih kecil dan dari rumahnya. Kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu rumah sakit lansia. Apa sih itu rumah sakit lansia? Rumah sakit lansia adalah pelayanan kesehatan lansia di masyarakat berbasis rumah sakit atau difasilitator oleh para perawat dan ditambah lagi dengan kolaborasi oleh para dokter atau ahli-ahli yang menangani para lansia, sehingga para lansia lebih dikontrol kesehatannya. Oke, layanan kesehatan lansia berbasis rumah sakit. Nah, ini adalah beberapa poin yang atau beberapa pelayanan yang diberikan di rumah sakit lansia. Yang pertama, tingkat sederhana atau hanya menyediakan layanan poliklinik lansia. Lalu poin yang kedua, tingkat sedang, yaitu layanan diberikan selain poliklinik juga siang terpadu atau day hospital. Lalu poin yang ketiga, tingkat lengkap, ditambah bangsal lansia dengan penyakit akut. Poin yang berikut, tingkat paripurna atau ditambah bangsal dengan penyakit kronis. Selanjutnya, prinsip penanganan rehabilitasi medik pada lansia. Ada beberapa poin yang di sini. Yang pertama, penanganan berdasarkan penyakit yang mendasari. Jadi para perawat lebih fokus kepada penyakit atau keluhan seorang lansia. Yang selanjutnya, hindari komplikasi imobilisasi. Maksudnya adalah di sini kita perlu berhati-hati menangani lansia karena para lansia lebih cenderung terhalang oleh mobilisasi atau pergerakan yang minim. Nah, kita perlu berhati-hati jika ada terjadi cedera akibat imobilisasi yang tidak tepat. Oke, selanjutnya memperlihatkan dan meningkatkan motivasi dan faktor psikologis. Di sini kita perlu memotivasi para lansia atau kita perlu memperhatikan psikologisnya sehingga lansia yang kita rawat itu benar-benar mendapatkan sesuatu atau menjadi lebih produktif dari sebelumnya, sehingga psikologis dari lansia tersebut bisa lebih baik lagi, sehingga dia dapat memberikan sesuatu atau psikologis dari lansia tersebut. Oke, poin selanjutnya, berikan dorongan untuk mobilisasi. Maksudnya berikan dorongan untuk mobilisasi adalah kita harus memberikan atau mendorong serta membantu para lansia sehingga mereka itu terus aktif, terus bergerak, sehingga fisik mereka benar-benar terjaga. Kita benar-benar mempertahankan kesehatan mereka, kesehatan fisiknya, psikologisnya, atau sosialnya. Jadi tidak hanya kita melakukan intervensi perawatan, tapi kita benar-benar memperhatikan tingkat kemajuan kesehatan para lansia tersebut. Lalu poin selanjutnya adalah cegah isolasi sosial. Nah, kita perlu menemani para lansia ini supaya mereka itu tidak jadi kurang percaya diri atau menjadi menarik diri karena merasa tidak pantas. Jadi di sini kita harus benar-benar memotivasi mereka sehingga
sehingga merasa diri mereka pantas dan dihargai. Jadi mereka selalu percaya diri di depan umum. Kita tadi kita bahas tentang rumah sakit lansia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Posbindu. Nah, Posbindu itu sendiri merupakan suatu wadah mandiri dalam pembinaan usia lanjut untuk memudahkan usia lanjut dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di Posbindu meliputi yang pertama pemeriksaan kesehatan fisik dan juga pemeriksaan mental secara emosional. Ada beberapa komponen Posbindu. Yang pertama adanya proses kepemimpinan, yang kedua terjadinya proses pengorganisasian, dan poin ketiga adanya anggota kelompok atau lansia itu sendiri atau kader, dan yang keempat pendanaan. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada lansia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan aktivitas sehari-hari, lalu pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan tinggi badan, dan lain-lain. Lalu ada pengukuran tensi darah atau tekanan darah, pemeriksaan HB, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan adanya protein dalam air seni. Selanjutnya pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila ada kelainan pada poin 1-7 yang sudah saya bacakan tadi. Lalu poin yang ke-9, penyuluhan bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan masalah kesehatan lansia. Dan poin yang ke-10, kunjungan rumah oleh kader. Lalu PMT atau penyuluhan, contoh menu makanan yang cocok bagi lansia. Lalu poin yang ke-12, kegiatan olahraga antara lain senam usia lanjut, gerak jalan santai, dan lain-lain yang tidak membahayakan lansia tapi membantu untuk menjaga kebugaran para lansia. Ini pelaksanaan kegiatan Posbindu ada beberapa sistem, yaitu disebut sistem 5 meja. Yang pertama, meja yang pertama, pendaftaran anggota Posbindu sebelum pelaksanaan pelayanan. Dan meja yang kedua, pencatatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan usia serta penimbangan berat yang dilakukan para lansia serta penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Meja yang ketiga, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan status mental. Selanjutnya meja keempat, pemeriksaan. Meja yang kelima, pemberian penyuluhan dan konseling. Teman-teman semua, itu adalah beberapa poin penting yang dapat saya jelaskan mengenai keterlibatan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan para lansia. Mudah-mudahan materi yang sudah saya jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan semoga materi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Untuk materi ini saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ingat share sebanyak-banyaknya agar kami dapat membahas materi-materi selanjutnya yang pastinya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.